Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 Sistem Ekonomi Islam. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai lembaga keuangan non-bank syariah perannya terhadap perkembangan masyarakat yang beranggotakan yang pertama ada Ramadan Najib, yang kedua ada Rizka Amelia, yang selanjutnya ada Rida Amalia, lalu ada Siti Nur Aini, ada Syarifatul Ilya, dan juga ada Yuni Sakila Hamidah. Pokok pembahasan pertama ada pengertian, ada prinsip, ada macam-macam, ada peran lembaga keuangan non-bank syariah dalam memberikan distribusi keadilan masyarakat. Materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Rida. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih pengertian gitu dari lembaga keuangan non-bank syariah dan apa sih fungsinya dari lembaga keuangan non-bank syariah itu. Nah, jadi lembaga keuangan non-bank syariah ini itu sebuah badan usaha pada bidang keuangan yang di dalamnya itu menghimpun dana-dana yang berasal dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Nah, untuk tujuannya itu kegiatan-kegiatan yang produktif tetapi sesuai gitu dengan kaidah-kaidah syariah. Nah, lembaga ini juga telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari segi pemenuhan prinsip. Lalu lembaga ini juga bisa diartikan sebagai semua badan non-bank yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya itu dalam masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Nah, sejak tahun 1972, lembaga keuangan ini tuh memiliki tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi yang lemah. Nah, dalam sistem keuangan Islam itu lembaga-lembaga keuangan non-bank yang diperlukan itu memiliki peran yang hampir sama. Namun perbedaannya itu terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya. Nah, dengan penghapusan prinsip bunga naik dalam mekanisme investasi langsung dan pasar uang antar bank, nah praktek sistem bebas bunga akan lebih mudah diterapkan secara integral. Nah, jadi oleh karena itu untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan oleh jasa perbankan Islam, maka telah dibentuk beberapa institusi keuangan non-bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariat Islam. Bisa dilihat di PPT. Secara eksplisit itu lembaga keuangan meliputi beberapa hal. Yang pertama, melancarkan pertukaran produk dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Nah, yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Nah, yang ketiga, memberikan pengetahuan dan informasi. Yang keempat, memberikan jaminan lembaga keuangan itu mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan itu kepada lembaga keuangan tersebut. Nah, lalu selanjutnya mengenai apa sih fungsi dari lembaga keuangan non-bank? Yang pertama itu fungsinya yaitu memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah agar mereka itu tidak terjerat rentenir atau pelepasan uang. Terus yang kedua itu membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal. Nah, yang terakhir fungsinya itu pemberian kredit kepada masyarakat berpendapatan rendah, sifatnya itu menolong. Nah, sehingga tidak memperhatikan penggunaannya baik produktif atau konsumtif, tetapi kredit yang diberikan itu ada yang berjamin dan ada pula yang tidak berjamin. Nah, mungkin mengenai pengertian dan fungsi dari lembaga keuangan non-bank cukup sekian. Selanjutnya mengenai prinsip lembaga keuangan non-bank yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik,
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip lembaga keuangan non-bank syariah. Prinsip lembaga keuangan non-bank syariah yang dapat diterapkan diantaranya adalah akad tabaruk, yakni akad hibah yang tidak bersifat komersil dan memiliki tujuan untuk menolong, dan akad tijari, yakni akad yang mengharuskan pihak tertentu untuk membayar baik berupa uang ataupun yang lainnya, atau dengan kata lain saling membantu dapat terhindar dari faktor maghrib, yakni goror, masyrik, dan riba, serta hanya berinvestasi pada sekuritas perusahaan yang kegiatan usahanya sesuai dengan syariat Islam dalam mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan ketentraman. Mungkin sekian penjelasan tentang prinsip lembaga keuangan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nur Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai macam-macam lembaga keuangan non-bank syariah. Yang pertama ada Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil sendiri diambil dari bahasa Arab yang merupakan gabungan antara Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal sendiri yang berarti rumah harta, sedangkan Baitul Tamwil berarti rumah pengelolaan. Jadi jika keduanya itu digabungkan, Baitul Mal wa Tamwil berarti rumah mengelola harta, rumah yang mengelola harta. Dalam hal BMT, sebagai rumah untuk mengelola aset tersebut, BMT juga dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kegiatan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan aset, yakni uang, dari masyarakat dan mengalokasikan aset tersebut kepada masyarakat. Fungsi BMT itu sendiri sebagai lembaga komersial dapat dilihat pada Baitul Tamwilnya. BMT juga mengembangkan model simpan pinjam yang mirip dengan lembaga keuangan bank. BMT juga menerima titipan baznas dari dana zakat, infak, dan sodakoh yang manfaat dana tersebut untuk memberikan manfaat kepada kaum minoritas. Demikian struktur organisasi BMT juga yang paling sederhana itu terdiri dari beberapa beberapa struktur, Yang pertama ada badan pendiri, artinya orang-orang yang mendirikan BMT serta memiliki hak prerogatif yang seluas-luasnya pada menentukan arah dan kebijakan BMT. Dalam BMT, badan pendiri ini berhak merubah aturan dasar dan bahkan sampai membubarkan BMT-nya itu sendiri. Nah, lalu ada badan pengawas. Badan pengawas ini badan yang berwenang menentukan kebijakan operasional dan juga mengawasi segala aktivitas pada BMT. Karena BMT itu sendiri merupakan sebuah forum keuangan yang berbasis syariah, maka pengawasan BMT juga terdiri dari atau berasal dari pengawas operasional serta pengawas syariahnya juga. Lalu ada anggota BMT, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas perjuangan BMT, baik itu asal segi simpanan ataupun asal segi pembiayaan, dan sudah terdaftar dalam BMT melalui badan pengelola. Lalu ada badan pengelola. Nah, dalam badan pengelola ini orang-orang pada ditunjuk atau dipekerjakan untuk kegiatan operasional BMT. Pengelola bisa saja diambilkan berasal badan pendiri dan perwakilan anggota. Selanjutnya berbicara mengenai manajemen dana serta manajemen risiko BMT. Nah, simpanan yang dimaksud pada BMT seperti setoran yang diperoleh oleh BMT asal nasabahnya berupa tabungan ataupun deposito sebagaimana yang diizinkan pada peraturan OJK. Adapun bentuk simpanannya itu yang dikembangkan pada BMT, yang pertama ada simpanan. Nah, yang dimaksud simpanan ini merupakan setoran yang diperoleh BMT dari nasabahnya berupa tabungan atau deposito sebagaimana yang diizinkan oleh peraturan OJK. Yang pertama ada tabungan. Dalam prinsipnya, pola tabungan yang dikembangkan sesuai menggunakan fatwa MUI yaitu wadiah serta mudorobah. Tabungan menggunakan prinsip wadiah ini, tabungan yang disetor sang nasabah kapan saja, jadi tanpa terikat oleh waktu, serta juga mampu ditarik kapan saja. Tabungan haji yang penarikannya hanya bisa dilakukan ketika mau melaksanakan haji, tabungan kurban, tabungan idul fitri, serta jenis lainnya. Lalu yang selanjutnya ada deposito. Deposito itu bentuk simpanan yang pengambilannya mempunyai batasan atau jangka waktu tertentu. Nah, pada pola deposito ini memakai prinsip mudharabah, di mana nasabah atau deposan berhak menerima bagi akibat
Jadi deposito juga memiliki jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Penarikan deposito di luar saat yang disepakati, maka deposito dapat dikenakan hukuman. Lalu tabungan mudorobah menggunakan deposito. Nah, juga ada deposito mudorobah. Itu tuh terletak pada sistem setorannya. Jadi tabungan mudorobah dapat disetor kapan saja atau bisa disepakati harinya tertentu untuk menyetor. Sedangkan kalau misalnya dari deposito mudorobah itu sendiri, penyetorannya dilakukan sekali waktu akad itu berlangsung. Nah, terus ada juga pembiayaan. Pembiayaan juga ini penyaluran dana yang diperoleh dari BMT dilakukan melalui pembiayaan dan mengikuti juga fatwa MUI, sehingga pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip BAI, yaitu jual beli. Nah, dalam pembiayaan menggunakan prinsip jual beli, maka BMT bertindak selaku penjual serta nasabah bertindak sebagai pembeli. Nah, pola perkembangan ini diantaranya ada murabahah, jual beli menggunakan pembayaran tangguh. Jadi murabahah ini akad jual beli yang harga pokok serta besar manfaatnya diketahui. Pada akad murabahah ini juga BMT membelikan barang-barang yang diperlukan oleh nasabah untuk nanti dijual kepada nasabah dengan pembayarannya dapat dilakukan dengan cara mencicil. Membutuhkan barang baik itu konsumtif ataupun barang kapital. Misalnya buat beli perabotan rumah tangga gitu. Perabotan rumah tangga. Nah, sistem pembayaran cicilan kepada BMT dapat dilakukan secara harian atau mingguan ataupun bulanan. Bagi kebanyakan BMT di Indonesia itu pola cicilannya biasanya yang harian karena dianggap lebih ringan gitu. Dalam salam ini barang yang diperjualbelikan adalah barang yang belum terdapat tetapi karakteristik serta spesifikasi barang tersebut telah jelas. Lalu ada mudorobah. Mudorobah ini pembiayaan yang modalnya 100% diberikan sang BMT kepada nasabah, sedangkan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya oleh BMT kepada nasabah. Terus muzaroah. Muzaroah ini pembiayaan kerjasama dalam hal bidang pertanian, di mana nasabah itu mempunyai pertanian sedangkan BMT membiayai pada hal pembelian bibitnya. Sedangkan selanjutnya ada musakoh. Musakoh ini pembiayaan dalam bentuk kerjasama dalam bidang pertanian, di mana seluruh lahan serta modal berasal satu pihak dan pihak lain hanya bertugas menjaga dan memeliharanya saja. Dalam hal ini juga BMT dapat berposisi menjadi pemilik humas serta modal, sedangkan nasabah artinya pengelolanya saja. Lalu ada juga ijarah atau jasa. Pembiayaan pada bentuk ijarah, lebih dikenal dengan jasa ini, dikembangkan BMT di pembiayaan yang sasarannya merupakan penyewaan. Misalnya buat membantu kebutuhan nasabah, padahal kontrakan tempat tinggal atau porto rumah sakit, porto pendidikan, dan lain sebagainya. Keuntungan yang diperoleh BMT atas pembiayaan ini artinya selisih harga sewa yang dibayarkan sang nasabah pada BMT menggunakan harga sewa yang dibayarkan BMT pada pemilik sewa. Bagi BMT yang sudah berkembang menggunakan dengan baik, objek ijarah terkadang bisa dimiliki sendiri. Mirip BMT membangun rumah kos-kosan serta uang kos itu bisa diakui sebagai pendapatan oleh BMT. Nah, sehubungan menggunakan penghimpunan serta penyaluran pembiayaan ini, maka BMT tidak dapat mengelak dari resiko gagal bayar. Baik gagal bayar itu asal nasabah pembiayaan juga gagal bayar pada nasabah penyimpanan. Oleh karena itu, untuk dapat meminimalisir resiko, BMT juga bisa melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, ada resiko gagal bayar sang nasabah pembiayaan. Ini bisa terjadi akibat pembiayaan yang dilakukan mengalami perseteruan. Permasalahan yang timbul dapat terjadi karena kelalaian oleh nasabahnya itu sendiri, ataupun dapat terjadi dampak musibah berasal dari alam. Bila resiko gagal bayar tersebut terjadi dampak musibah asal alam, maka pembiayaan mampu saja berakhir menggunakan kerugian ditanggung sang kedua pihaknya. Namun bila perjuangan terlihat masih bisa diselamatkan, maka pihak manajemen BMT bisa melakukan berbagai tindakan buat membantu pemulihan keadaan usaha nasabah yang dibantu. Hal ini sesuai juga dengan fungsi LKM, Lembaga Keuangan Mikro, sebagaimana yang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, di mana LKM pula berperan menjadi konsultan usaha serta berkegiatan tak hanya untuk mencari keuntungan.
Nah, tindakan pemulihan perjuangan nasabah oleh pada pemenuhan likuiditasnya, maka BMT dapat memanfaatkan pinjaman asal BMT lainnya yang tergabung pada suatu ikatan BMT yang ada. Namun pada dasarnya juga BMT harus bisa menjaga likuiditasnya supaya resiko gagal bayar ke nasabah bisa terhindari, serta BMT juga dapat mengukir citra yang baik di tengah-tengah masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yang bernama Syarifatul Ilya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi selanjutnya tentang reksadana syariah. Nah, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional, reksadana syariah ini merupakan reksadana yang beroperasi berdasarkan ketentuan serta prinsip-prinsip syariah Islam, baik pada akad antara pemodalan menggunakan manajer investasi maupun antara manajer investasi menggunakan pengguna investasi. Nah, pengelolaan dan kebijakan investasinya ini mengacu pada syariah Islam. Reksadana syariah ini merupakan suatu forum keuangan yang dapat dijadikan cara lain berinvestasi bagi warga yang menginginkan asal sumber yang bersih serta bisa dipertanggungjawabkan secara syariah. Nah, tujuan utama reksadana syariah ini bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi juga mempunyai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, komitmen dan nilai-nilai religius yang terdapat di dalamnya. Nah, reksadana syariah ini akan mempunyai peranan yang sangat besar pada pembangunan ekonomi karena bisa memobilisasi dana asal rakyat permodalan buat pertumbuhan suatu perkembangan perusahaan nasional, baik badan perjuangan milik negara atau BUMN, juga partikelir. Reksadana sendiri merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin berperan serta dalam kegiatan pasar modal meskipun dengan penyertaan dana yang cukup kecil serta kemampuan menanggung risiko yang sedikit. Nah, reksadana syariah ini akan bertindak pada akad mudorobah menjadi mudorib yang mengelola dana milik beserta dari para investornya. Nah, pembeda antara reksadana syariah ini serta reksadana konvensional ialah reksadana syariah ini mempunyai kebijakan investasi yang berbasis instrumen investasi di portofolio yang dikategorikan halal. Halal dalam artian di sini yaitu jika perusahaan menerbitkan instrumental investasi tersebut tidak melakukan perjuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kemudian keuntungan dan resiko reksadana syariah. Nah, setiap pilihan yang kita pilih dalam melakukan investasi pasti mempunyai akibat positif dan akibat negatifnya. Nah, di dalam reksadana ini tentu mempunyai hal tersebut. Nah, di sini keuntungan investasi reksadana syariah akan dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu keuntungan investasi reksadana syariah ini modal atau kecil atau rendah. Nah, kapasitas kecil atau rendah ini ditandai dengan menggunakan banyaknya perusahaan manajer investasi yang mengeluarkan pembelian minimum dari harga 100.000 sampai menggunakan harga 250.000. Dengan jumlah uang ini, maka kita telah dapat berinvestasi di reksadana syariah ini. Nah, yang kedua, dana kita dikelola oleh orang-orang yang pakar bidangnya. Nah, buat perorangan yang wajib memiliki izin sertifikasi wakil manajer, sedangkan buat perusahaan harus mempunyai izin manajer investasi dan memenuhi kondisi permodalan buat mendirikan suatu perusahaan manajer investasinya. Nah, yang ketiga yaitu liquid dan praktis dalam dicairkan. Nah, maksudnya di sini yaitu jika kita membutuhkan dana yang cepat atau kita butuh dalam mengeluarkan dana atau terdesak, maka kita hanya perlu mendatangi manajer investasi dan mengisi formulir penjualan baik unit yang kita miliki, sedang waktu hanya beberapa hari, yaitu sekitar 1-5 hari, maka dana kita akan segera masuk. Nah, kemudian diversifikasi investasi.
Maksudnya di sini yaitu buat menjaga keamanan dana kita dalam berinvestasi. Maka kita perlu melakukan diversifikasi menggunakan cara membeli banyak sekali dengan jumlah yang eksklusif. Hal ini tentu dapat mengurangi resiko kerugian terhadap apa yang kita miliki dan bukan hanya di satu pengaruh saja. Kemudian resiko investasi reksadana syariah yaitu resiko berkurangnya nilai unit pernyataan. Artinya di sini yaitu resiko ini terjadi bila turunnya harga asal atau dampak saham, obligasi serta surat berharga lainnya yang masuk pada portofolio reksadana tersebut. Yang kedua yaitu resiko likuiditas. Resiko likuiditas ini yaitu terjadi para investor pada waktu bersamaan dan melakukan pencairan dananya dengan penjualan balik atau sahamnya pada manajer investasi. Yang ketiga yaitu resiko one prestasi. Resiko one prestasi ini adalah resiko terburuk dalam reksadana karena dapat timbul jika perusahaan asuransi yang mengasuransikan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari asal yang dipertanggungjawabkan waktu terjadinya kesepakatan. Nah, hal itu dapat memberikan kerugian yang sangat besar di dalam reksadana tersebut. Yang pertama yaitu ada pasar kapital syariah. Nah, adapun jenis-jenis dampak yang ditawarkan pada pasar kapital yang berdasarkan pada syariah ini merupakan diantaranya yaitu yang pertama adalah saham. Adapun saham syariah adalah saham yang sebagaimana pula telah memenuhi syarat-syarat saham sebagaimana dijelaskan di dalam undang-undang. Tetapi saham tersebut diterbitkan dalam perusahaan-perusahaan yang sudah menerima pengakuan syariah dari para majelis-majelis ulama Indonesia. Nah, secara umum proses investasi saham pada pasar kapital dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu investor. Investor yang ingin memiliki saham pada bursa atau pasar sekunder terlebih dahulu harus menjadi nasabah atau membuka rekening pada galat suatu pialang atau perusahaan pengaruh. Yang kedua yaitu pembelian saham dilakukan menggunakan bentuk pesanan, di mana investor menyampaikan instruksi makelar beli. Proses pemesanan ini dapat dilakukan secara pribadi dengan cara kita datang ke tempat kerja melalui wahana komunikasi lainnya. Nah, yang ketiga yaitu pesanan yang masuk akan diteruskan ke float trade, yaitu lantai bursa. Pada hal ini pialang beli yang digunakan sang investor akan menghubungi pialang jual yang ada di lantai float trade. Nah, yang keempat, jika harga serta saham yang diinginkan investor telah sesuai dan cocok, maka transaksi dapat dilakukan. Nah, di termin ini pesanan yang sudah dimasukkan ke dalam JETS atau bertemu dengan harga yang sesuai serta tercatat dalam sistem JETS menjadi transaksi yang sudah terjadi. Setelah itu transaksi terjadi, maka investor tidak otomatis menerima haknya karena diperlukan proses penyelesaian yang berlangsung selama 3 harian. Kemudian yang kedua ada obligasi syariah. Obligasi syariah ini merupakan surat berharga jangka panjang sesuai dengan prinsip syariah yang dimuntahkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten buat membayar pendapatan pada pemegang obligasi syariah ini. Nah, merupakan bagian yang terjadi dan membayar balik dana obligasi ketika jatuh tempo. Dan prinsip ini prinsip yang diterapkan dalam obligasi syariah ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu obligasi mudharabah. Obligasi mudharabah ini merupakan obligasi syariah yang memakai akad mudharabah, yaitu akad kolaborasi antara pemilik kapital dengan pengelola. Yang kedua yaitu obligasi syariah musyarakah. Obligasi ini merupakan obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan kapital buat membangun proyek baru. Nah, membuat proyek yang telah terdapat atau membiayai kegiatan usaha dan laba
yang akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Nah, yang ketiga yaitu obligasi ijarah. Obligasi ijarah ini yaitu obligasi syariah sesuai dengan akad ijarah. Nah, akad ijarah itu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Nah, yang selanjutnya yaitu obligasi syariah istisna. Obligasi ini yaitu salam dan mudharabah ialah obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna. Nah, salam atau mudharabah di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proses atau barang. Selanjutnya yaitu obligasi suku. Obligasi suku ini merupakan surat berharga menjadi instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasi underlying transaction yang dapat berupa ijarah atau sewa, mudharabah bagi akibat musyarakah atau yang lainnya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Yuni Syakila Hamidah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya kalau ada suara bising. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi di sini selanjutnya ada pegadaian syariah. Jadi gadai dilihat dari sisi fikih dianggap arhan, yaitu suatu akad perjanjian pinjam meminjam menggunakan dan menyerahkan barang milik menjadi utang. Jadi perjanjian gadai itu emang udah kayak diakui gitu oleh Islam karena sudah ada firmannya. Terus yang kedua itu selanjutnya ada rahan. Pada pengertian aturan perdata adalah sama menggunakan gadai, cuman ada hal-hal yang khusus gitu di dalam pengertian syariah Islamnya itu terdapat pada pengertian gadai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada rahan ialah permanen, tak pernah mati, dan jaminan dari beberapa mazhab. Rahan berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan. Berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya itu dijadikan jaminan ulang yang nantinya bisa dijadikan menjadi pembayar hak piutang tersebut baik seluruhnya juga sebagiannya. Yang kedua itu ada rahan ialah pokok produk jasa berupa hadiah pinjaman memakai sistem gadai menggunakan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, tidak memilih tarif jasa asal besarnya uang pinjaman. Terus rahan juga ialah produk jasa berupa tadi hadiah pinjaman ya teman-teman. Ada beberapa ketentuan untuk pelaksanaan akad pada gadai wajib. Yang pertama itu ada akad. Akad yang menempel di gadai ialah hutang piutang. Sebab itu akad tidak mengandung syarat fasik atau batil seperti murtahin mensyarahkan barang bisa pada dimanfaatkan tanpa batas gitu ya. Selanjutnya itu ada marhun bih atau pinjaman. Pinjaman berupa barang yang pada dirahankan tadi gitu. Yang ketiga marhun atau barang yang rahan. Terus ada rahan yang dibebani jasa manajemen atas berupa barang, kartu asuransi, penyimpanan keamanan serta pengelolaan dan administrasi. Perbedaan di sini ada perbedaan gadai konvensional menggunakan gadai syariah. Jadi di sini saya akan menyebutkan beberapa, tidak akan semuanya. Kawan-kawan bisa lihat di makalahnya. Perbedaan yang pertama itu pegadaian konvensional itu didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000, sedangkan pegadaian syariah itu didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 teman-teman. Lalu ada di pegadaian konvensional biaya administrasi berdasarkan presentasi berdasarkan golongan barang, sedangkan pegadaian syariah itu biaya administrasi menurut ketetapan berdasarkan golongan barang. Lalu pegadaian konvensional itu sewa modal dihitung dengan persentase dikali uang pinjaman atau UP, dan jasa simpanan hitung dengan konstanta atau taksiran, itu pegadaian syariah. Dan kalau jangka waktunya itu kalau pegadaian konvensional itu 4 bulan, sedangkan syariah itu selama 3 bulan. Lalu selanjutnya itu ada istilah-istilah yang digunakan di dalam pegadaian
konvensional. Yang pertama itu ada gadai, ada pegadaian nasabah, barang pinjaman, serta pinjaman. Sedangkan di pegadaian syariah itu ada rahin, murtahin, rahin, marhun, dan marhun bih. Di sini selanjutnya ada asuransi syariah. Asuransi syariah lahir menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi sinkron syariah. Pola asuransi konvensional jika dilihat asal gambaran di atas sudah sangat jelas gitu ya, mengandung unsur-unsur maisir atau goro atau serta riba gitu. Unsur maisir terlihat pada memposisikan jenis tanggungannya, resiko yang mungkin terjadi menjadi objek yang diperjualbelikan, serta unsur goro itu dapat tinjau berasal dari si objek asuransinya gitu, kayak kematian, sakit, kecelakaan gitu kan. Seseorang tuh tidak bisa memilih gitu kapan hal itu tersebut terjadi. Sedangkan unsur riba lahir juga asal besarnya dana asuransi yang diterima karena tidak terdapat kejelasan dana tambahan yang kita peroleh selain dana premi yang kita bayarkan di pihak iuran pertanggungan, teman-teman. Lalu di sini ada, oleh sebab itu, kehadiran iuran pertanggungan syariah diharapkan bisa membantu memecahkan permasalahan tersebut. Berikut pada jelasan prosedur asuransi. Pertama, ada asuransi jiwa. Dalam jenis asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi syariah artinya sama menggunakan yang terdapat pada perusahaan iuran pertanggungan konvensional, yaitu premi jiwa dan premi awam. Meskipun demikian, dalam mekanisme operasional itu sangat berbeda gitu dengan premi jiwa konvensional dan iuran pertanggungan jiwa syariah, teman-teman. Begitu. Jadi secara gambarannya kasus iuran pertanggungan syariah itu menggunakan konvensional, artinya sama tetapi berbeda. Tadi itu dalam menangani masalah klaim sebagaimana yang terdapat dalam gambaran pada di atas saya jelaskan, maka peserta sepenuhnya bisa dilindungi serta pada dijauhkan berasal hal-hal yang diharamkan. Hal ini tentu saja dapat dilakukan oleh asuransi syariah karena pada premi syariah tidak pernah berakibat risiko sebagai pertaruhan, sebab akan ada pihak yang diuntungkan di balik kerugian yang dibebankan kepada orang lain, melainkan pihak iuran pertanggungan dimintai ketersediaannya oleh peserta pengolah resiko-resiko yang mungkin terjadi di peserta, dan masing-masing peserta semenjak awal telah menempatkan sebagian uangnya buat didemakan pada peserta lainnya yang mengalami kerugian. Terus di sini ada istilah-istilah iuran pertanggungan bisa membingungkan bagi Anda yang tidak terbiasa dengan iuran pertanggungan atau yang belum pernah membeli polis premi sebelumnya. Di sini kami telah mengumpulkan suatu daftar istilah asuransi yang umum dipergunakan untuk membantu Anda atau kawan semuanya lebih memahami polis-polis serta keuntungan laba yang ditawarkannya. Tapi di sini saya tidak akan menyebutkan semuanya. Kawan-kawan bisa lihat dari makalahnya yang lebih komplit. Di sini pertama ada pengalihan hak, kedua ada pinjaman asuransi, yang ketiga ada nilai tunai atau nilai tebusan. Untuk definisinya kawan-kawan bisa lihat juga, ada acara anugerah bantuan, ada masa tenggang, ada acara premi yang dikaitkan dengan investasi, ada lepas jatuh tempo, ada polis yang tidak diikutsertakan, nilai pembayaran di muka, dan sebagainya. Mungkin kawan-kawan segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang lembaga zakat serta wakaf. Selain lembaga yang tadi dijelaskan, ada juga lembaga zakat serta wakaf. Di Indonesia lebih banyak atau didominasi oleh masyarakat muslim. Hal ini tentu saja menjadi kekuatan sendiri bagi negara buat mengelola masyarakatnya untuk menghilangkan ketimpangan sosial pada rakyat. Kepercayaan Islam merupakan agama yang sangat peduli dengan sesama. Sebagai akibatnya, di dalam agama Islam kita dapat mengenal apa itu zakat serta wakaf. Zakat adalah salah satu pilar pada Islam sebab termasuk ke dalam rukun Islam. Zakat menurut bahasa berarti mensucikan dan tumbuh. Sedangkan secara syara, zakat adalah suatu istilah buat barang yang harus dikeluarkan oleh seseorang atas harta bendanya menggunakan syarat-syarat eksklusif dan harus didistribusikan buat kelompok tertentu. Begitu tegasnya kewajiban zakat dijelaskan dalam Al-Quran.
Bahkan bagi mereka yang menyalahgunakan atau melalaikan zakatnya, Allah mengancam buat memberikan siksaan kepada mereka. Dalam hal mengaplikasikan zakat hari ini, kita dapat mengenal dengan forum Basnas yang dibuat oleh negara. Prosedur kerja dan pengelolaan zakat pada institusi zakat sebagaimana yang telah diresmikan oleh negara, yakni Basnas, maka harus bertindak profesional dalam mengelola harta zakat. Adapun pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai zakat telah disebutkan pada pasal 5 dan 7 bahwa zakat adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas mengelola zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Basnas harus menjalankan kegunaannya, yaitu pertama, perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan eksploitasi zakat. Yang kedua, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Yang ketiga, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Dan yang terakhir, pelaporan dan bertanggung jawab mengenai aplikasi pengelolaan zakat. Yang kedua yaitu wakaf. Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata Arab yaitu waqafa yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Wakaf bermakna retrisik atau embargo. Sebagai akibatnya, wakaf digunakan dalam Islam buat maksud pemilikan serta pemeliharaan harta benda eksklusif buat pemanfaatan sosial yang ditetapkan, dengan maksud untuk mencegah penggunaan harta wakaf tadi di luar tujuan khusus yang telah ditetapkan. Pada peristilahan syara', wakaf artinya homogen anugerah yang pelaksanaan dilakukan menggunakan jalan menahan kepemilikan yang disebut tashibul asli, lalu mengakibatkan pemanfaatannya buat kepentingan umum. Tahsil asli sendiri memiliki arti menahan yang diwakafkan untuk supaya tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, disewakan, atau sejenisnya. Sedangkan pemanfaatannya merupakan memakai sesuai penggunaan kehendak pemberi wakaf atau wakif tanpa imbalan. Mungkin penjelasan dari saya sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Saya akan menyampaikan materi terakhir yaitu mengenai peran lembaga keuangan non-bank dalam memberikan distribusi keadilan dalam masyarakat. Yang pertama itu menghimpun dana masyarakat. Lembaga keuangan non-bank ini memberikan penghimpunan dana masyarakat yang hanya dapat dilakukan secara tidak langsung, terutama melalui kertas atau surat berharga, dan juga dapat dilakukan dengan melakukan penyertaan pinjaman atau kredit dari lembaga lain. Yang kedua, menyalurkan dana masyarakat. Nah, lembaga keuangan non-bank ini menyalurkan dana kepada masyarakat dalam mendapatkan distribusi keadilan dalam masyarakat. Itu yang dapat dilakukan dengan menyalurkan dana terutama untuk tujuan investasi, yang terutama juga dilakukan oleh badan usaha untuk jangka menengah dan jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah pengalihan aset atau aset transfer. Nah, lembaga keuangan non-bank ini memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar gitu. Nah, atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan si peminjam. Nah, dana pembiayaan aset tersebut dapat diperoleh dari tabungan masyarakat. Dengan demikian, lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban si peminjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu
jatuh tempo sesuai keinginan si penabung. Nah, proses pengalihan kewajiban menjadi suatu aset tersebut disebut transmutasi kekayaan atau bahasa Inggrisnya asset transmutation gitu. Nah, yang keempat, likuiditas atau liquidity. Nah, likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga, yaitu terutama dimaksudkan untuk tujuan likuiditas. Sekuritas sekunder seperti tabungan, deposito, sertifikat deposito yang diterbitkan bank umum untuk memberikan tingkat keamanan likuiditas yang tinggi. Nah, di samping tambahan pendapatan gitu. Kemudian yang kelima adalah realokasi pendapatan atau income reallocation. Dalam kenyataannya kan di masyarakat tuh banyak individu yang memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa yang akan mendatang tuh mereka akan pensiun sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Nah, untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut, mereka menyisihkan atau mengalokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang atau di masa depan gitu. Nah, untuk melakukan hal tersebut, pada prinsipnya mereka tuh dapat saja membeli atau menyimpan barang, misalnya tanah, rumah, dan sebagainya. Namun, pemilikan sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan non-bank ini, misalnya program tabungan, deposito, program pensiun, polis asuransi, atau saham-saham merupakan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif pertama, yaitu seperti menabung untuk mendapatkan rumah, tanah gitu. Nah, yang kelima, transaction sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan, misalnya rekening giro, tabungan, deposito, dan sebagainya, merupakan bagian dan sistem pembayaran. Giro atau rekening tabungan tertentu yang ditawarkan bank pada prinsipnya dapat berfungsi sebagai dana. Nah, produk-produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha untuk mempermudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa. Dalam hal tertentu, unit ekonomi membeli sekuritas sekunder, misalnya giro, untuk mempermudah penyelesaian transaksi keuangannya, keuangan sehari-harinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang saya dan rekan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Ada jendela berjumlah 5. Walau tak bersua, semoga materi bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.